Bismillahirrahmanirrahim, masih dipancarluaskan dari lantai dasar Gedung Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JIC 107.7 FM mengudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JIC dan juga Bunda Fatia yang tentunya sudah hadir di studio Radio Jakarta Islamic Center. Senang sekali hari ini rasanya alhamdulillahirabbil alamin bisa kembali menyapa Mitra JIC dalam program Teladan Muslimah di bulan Maret ini, dan tentunya di akhir Rajab 34 hari menuju bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah Rabb semesta alam. Alhamdulillah pagi ini kita dari dini hari sebenarnya ya sudah mendapatkan guyuran hujan. Mitra JC lumayan deras, tapi alhamdulillah pagi ini rasanya sejuk sekali, dan alhamdulillah program Teladan Muslimah juga dapat menyapa kembali Mitra JC di ruang dengarnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus selalu melantunkan salawat Mitra JIC, dan insya Allah mudah-mudahan Rasulullah dan para istri Rasulullah ini menjadi panutan bagi kita. Apalagi ini sudah masuk di akhir Rajab, dan juga kita tentunya akan menjumpai bulan Sya'ban. Lalu kita akan menjumpai insya Allah bulan Ramadan. Dan tentunya Mitra JIC yang berbahagia yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa program Teladan Muslimah, Mitra JIC bisa kirim sapa salamnya juga ya. Dan jangan lupa juga ajukan pertanyaan Mitra JIC untuk nanti dapat dijawab oleh Bunda Fatia. Dan jangan lupa juga untuk sebutkan alamat lagi lokasinya gitu ya, di mana, apakah di Cilincing, apakah di Marunda, apakah di Pelumpang dan sekitarnya. Dan mungkin ada yang dari luar kota ya Bun ya. Alhamdulillah Facebook dapat menjangkau siaran live ini ke daerah di luar kota. Dan tentunya karena Bunda Fatia sudah hadir juga dan sudah siap untuk menyapa Mitra JIC, kepada Bunda Fatia boleh sapa-sapa Mitra JIC. Iya. Silahkan, Bunda. Terima kasih Kak Zoma. Sama-sama Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbus samawati wal ardi wa Rabbul arshil azim. Lahul kibriya bis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa qala aidan yu'til hikmah man yasha wa man yu'til hikmah man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah seseorang itu baik, atau Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, maka Allah akan fahamkan dia kepada din Islam ini. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Syukur alhamdulillah Mitra untuk yang pekan kedua dari pertemuan kita ya Kak Zoma. Kita bisa berjumpa kembali walaupun lewat media sosial. Mudah-mudahan semua mitra di ruang dengarnya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan penuh keberkahan hidupnya, baik dalam kondisi kita susah, sakit, cukup, dilebihan dan sebagainya. Yang penting ada keberkahan dari Allah. Seiring dengan tetap kita istiqomah dengan iman dan takwa kita di masa-masa yang sulit, terutama di masa-masa kondisi pandemi hari ini. Kita berharap Mitra, Allah mengangkat virus ini, karena virus ini adalah makhluknya.
Jadi Allah tahu kapan dia harus mengangkat. Tapi kita memohon kepada Allah agar situasi dan kondisi kita, keluarga kita, ekonomi kita, kesehatan kita, pekerjaan kita semua kembali normal seperti semula dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bunda. Tentunya tadi seperti sudah di highlight di awal gitu ya, kita hari ini sudah memasuki bulan Rajab di akhir-akhir, kemudian juga akan menjumpai bulan Sya'ban dan menuju bulan Ramadan. Kalau menghitung mundur sekitar H-34 hari lagi kalau dilihat secara kalender. Nah Bunda, kemarin kita sudah bahas beberapa ya Bunda di bulan Rajab. Tentunya Bunda sudah memberitahukan untuk meningkatkan amalan karena ditingkatkan pula pahalanya. Dan bagaimana Bunda terkait kita persiapan di bulan Sya'ban, karena banyak yang kayaknya sih memang bersemangat sudah di bulan Rajab, terus kayak lupa ingat nih bulan Sya'ban. Dilewatin begitu aja ya. Iya, Kak Zoma dan mitra di ruang dengarnya, kita tidak akan pernah tidak terikat dan tidak berinteraksi, tidak melewati ya hari-hari kita secara fisik maupun secara nafs, secara jiwa, secara spiritual, akidah, keimanan kita ketika kita melewati setiap bulan-bulan yang Allah ciptakan 12 bulan ini. Dan masuk ini kan besok tanggal 27 Rajab ya. Itu kalau di Indonesia 27 Rajab itu dikenal dengan peringatan Isra dan Mi'raj ya, naiknya Rasulullah dari Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Muhammad SAW. Tentu tinggal beberapa hari lagi menuju pintu Sya'ban, gitulah. Tinggal beberapa hari lagi. Ada beberapa hikmah yang para ulama-ulama kita atau Rasulullah yang memberikan rambu-rambu ya, memberikan satu kebiasaan-kebiasaan atau satu ibadah-ibadah baik itu yang sunnah atau tambahan yang memang beliau lakukan yang tidak dilakukan ketika di bulan-bulan yang lain. Di bulan-bulan lain. Gitu. Dan bagi para ulama-ulama salafus soleh, bagi para ulama-ulama kontemporer, maka makna Sya'ban ini setelah Ramadan yang memang telah ditentukan oleh Allah dari sananya gitu ya, maka banyak sekali hikmah ya. Kenapa setelah Rajab kita bahas kemarin itu, kemudian Sya'ban. Ini terkait dengan bagi orang yang beriman, mitra, bagi orang yang memiliki ilmu yakin ya, pemahaman berdasarkan landasan ilmu Allah, landasan ilmunya Rasulullah SAW, Al-Quran dan Sunnah. Kalau di dalam surah Al-Quran tadi kita telah bahas ya, di dalam surah kedua, surah Al-Baqarah. Ya, surah Al-Baqarah ayat 269. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmah may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Kalau udah ketemu belum ayatnya? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 269 ya. Yu'til hikmata, bisa dilihat di ruang derangannya kalau ada Quran di rumah mitra. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulul albab. Tolong Kak Zoma artinya. Artinya dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Tentu orang-orang beriman adalah orang-orang yang ulul albab. Orang-orang yang ulul albab itu siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ya, benar. Jadi orang-orang yang menggunakan pemikiran, akal itu yang mengambil banyak hikmah di balik Allah ciptakan, Allah aturkan, Allah aturkan ya, dan sebagainya. Termasuk ini bulan Sya'ban kan semua. Jadi kalau kita mencoba memberikan gambaran dalam sunnahnya, dalam sunnatillah kitab Allah, bahwa ada 12 bulan di dalam satu tahun, dan salah satunya adalah gandeng Rajab dan Sya'ban, dan itu mendekat dengan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya
Beliau pernah digambarkan oleh salah satu istrinya tentang Sya'ban beliau gitu ya. Beliau ini adalah dari Aisyah, anak Aisyah radhiyallahu anha, dari dalam riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Beliau menceritakan begini tentang bulan Sya'bannya Rasulullah. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istikmala siyama syahrin qattu illa syahra Ramadan. Kata Ibunda Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa penuh selama 1 bulan kecuali di bulan Ramadan. Illa syahra Ramadan, kecuali di bulan Ramadan. Jadi yang namanya puasa terus-menerus hanya di bulan Ramadan kayak sama ya. Itu memang sesuai dengan ayat Al-Qur'an, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah 183. Kemudian beliau menyebut lagi, mencoba menerangkan lagi bagaimana cara Rasulullah ketika di bulan Sya'ban dalam segi puasa-puasa sunnahnya. Wa ma ra'aitahu fi syahrin aktsaru minhu siyaman fi Sya'ban. Dan aku, kata Ibunda Aisyah, tidak pernah melihat Rasul yang berpuasa lebih banyak puasa sunnahnya itu kecuali di bulan Sya'ban. Gitu, ya. Jadi ternyata kalau kita lihat gambaran ini, Rasulullah itu mencoba memaksimalkan, melatih, menyambut bahasa cinta, menyambut Ramadan adalah dengan memperbanyak saum-saum sunnah di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban. Nah, ini digambarkan oleh istrinya yang hari-hari, tentu istri ini lebih tahu bagaimana kebiasaan suami-suaminya, termasuk istri-istri Rasulullah. Ibunda Aisyah termasuk yang paling tahu bagaimana cara-cara kebiasaan Rasulullah dari setiap bulannya, dari setiap Ramadannya, dari setiap arba'atun hurumnya di dalam melaksanakan ibadah-ibadah. Dan satu lagi, mitra, ini dilihat juga oleh Usama ya. Usama bin Zaid ini kan termasuk didikan Rasulullah itu, termasuk yang melayani Rasulullah ya, Zaid bin Harisah itu, ini cucunya. Jadi cucu angkatnya Rasulullah gitu. Ketika Usama itu melihat, lalu kemudian berkata, qultu, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban. Kata beliau begini, aku tidak pernah melihat engkau ya Rasulullah yang berpuasa banyak sekali puasa sunnahnya dibanding di bulan Sya'ban atau kecuali di bulan Sya'ban. Jadi bahasanya gini, ya Rasulullah kok banyak sekali engkau melakukan puasa di bulan Sya'ban yang engkau jarang lakukan di bulan-bulan sebelum Sya'ban gitu. Kalau Ramadan udah jelas ya karena ini. Artinya di bulan-bulan Sya'ban ini Rasulullah lakukan itu, dan itu bukan hanya dilihat oleh para istri-istrinya, oleh para ummahat, tapi juga dilihat oleh para sahabat atau pelayan-pelayan Rasulullah yang setiap hari melayani beliau gitu ya. Jawab Rasul apa mitra? Rasul bersabda, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Dzalika syahrun yaghfalun nasu anhu. Bulan ini kata Rasulullah sangat sering dilalaikan oleh manusia. Bulan ini sering dilalaikan. Sering lewat begitu saja gitu maksudnya. Gitu iya, ya, ingat bahwa ini bulan Sya'ban, tapi makna yughfalu itu dia tidak menyertakan kualitas aktivitas, baik secara kuantitas kualitas, ibadah-ibadahnya itu di bulan Sya'ban itu ditingkatkan. Maksudnya begitu. Bukan lupa, oh ini apa ya, tentunya Ramadan, bukan, tetap Sya'ban. Tapi dia melupakan bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan yang seharusnya juga ditingkatkan, dimaksimalitaskan, dimatangkan persiapan maksimalnya gitu nah. Karena sebentar lagi menghadapi Ramadan. Kenapa kata Rasulullah hal itu terjadi? Baina Rajaba wa Ramadana. Karena memang Sya'ban ini kejepit nih di antara bulan kemarin Arba'atun Hurum. Yang Rajab itu ya, masuk Sya'ban di depannya Ramadan gitu. Jadi sibuk komplok-komplok di bulan Rajab terus ya. Bahkan itu terjadi juga ya di zaman Rasulullah ternyata dengan riwayat ini gitu loh.
terjadi kebiasaan itu, dan Seperti sekarang itu ya, juga Bunda. begitu kan Terjadi. gitu. Sehingga kita perlu terus ingatkan ini setiap tahun ya, Iya, Bunda. menghadapi bulan Ramadan. Kenapa ini sering dilalaikan gitu kan? Karena memang Rajab itu bulan mulia, Iya. patokannya gitu ya. Rasulullah ingin mengajarkan kepada umatnya bahwa bukan hanya berhenti memaksimalkan Arba'atun Hurum bulan Rajab itu dengan amal-amal ibadah, fala tadhlimu fihinna anfusakum, tidak melakukan kezaliman. Ini harusnya gitu kan, ditingkatkan juga di bulan Ramadan tuh, di bulan Sya'ban tuh jangan berhenti. Iya, Gitu jadi maksudnya. yang sudah dimulai di bulan Rajab untuk ditingkatkan, Iya, dipelihara terus di Sya'ban Iya. sehingga menuju Ramadan gitu loh Iya, ya. Bunda. Nah itu. Lalu apa fadilah atau hikmah? Kenapa Rasulullah melakukan itu? Ini penting buat kita. Karena buat orang-orang beriman ini menjadi satu rahmat ya, bulan Sya'ban ini, walaupun dia tidak termasuk bulan mulia ya. Kejepit aja, dia dekat dengan bulan mulia. Bulan suci Ramadan dekat dengan Arba'atun Hurum. Bulan Rajab. Tapi ini punya keistimewaan gitu loh. Iya, Bunda. Kata Rasulullah, wa huwa syahrun, wahai Usama, wa huwa syahrun, Sya'ban ini, bukan Rajab, Sya'ban ini, karena ditanya Sya'ban ya, turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Di bulan Sya'ban ini diangkat semua oleh para malaikat amal-amal kita kepada Rabb yang maha tinggi, kepada Rabb semesta alam. Iya. Jadi bulan Sya'ban itu malaikat tuh udah turun naik aja tuh Oh iya. melihat gitu. Betul. Ya, Ya. sama ingat dari siaran Bunda tiap ketemu bulan Sya'ban tuh Iya. emang sibuknya, bulan sibuknya malaikat bulan sibuk ya, malaikat Bun, ya, karena malaikat Iya. itu kan termasuk makhluk aparat langit dan bumi ya. Nah, ini Jadi dia sibuk mengangkat, iya. melihat siapa-siapa saja umatnya, umat Rasulullah yang benar-benar mampu memaksimalkan datangnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan menjadi bagian yang ikut Amin. semangat ya Bun ya. Include Amin, di ya Rabbal dalamnya Alamin. kita ya, ya. Jadi Siap, salah Bunda. satu fadilahnya itu adalah Sya'ban, semua amal-amal itu diangkat. Jadi kalau buku itu semua tuh buku tahunan ya. Nah, karena turun naik angkat gitu kan, Rasulullah mengatakan fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Aku senang, aku cinta, aku ingin ketika amal-amalku itu dibawa oleh malaikat kepada Allah. Aku dalam keadaan dilaporkan, dicatat sebagai orang yang sedang puasa. Masya Allah. Gitu. Ini ya kenapa bulan Sya'ban ini bulan yang sangat dimanfaatkan oleh Rasulullah berpuasa. Banyak berpuasanya, tapi tidak terus-menerus Iya. gitu ya. Iya, Bunda. Jadi ini diriwayatkan oleh rawahu Abu Daud wan Nasa'i dan sahihnya Ibnu Khuzaimah. Jadi mitra, ada hikmah ya di bulan Sya'ban ya. Ya. Pertama, yang kita ingin raih keberkahannya, mudah-mudahan ini menjadi bahagian dari persiapan maksimal kita. Pertama adalah bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya malaikat turun ya. Turun naik kepada Allah untuk melaporkan amal-amal soleh umat-umat beriman. Ya. Yang kedua, kalau Rasulullah aja senang, padahal Rasul itu sudah dijamin masuk surga ya Kak Zuma ya. Iya, betul Bunda. Sudah tidak harus berpayah-payah gitu ya. Tapi Rasul itu punya ingin semua apa yang dilakukan itu dijadikan uswah, dijadikan model Rasul itu. Dijadikan role tipe ya, Iya. tipe yang memang menginspirasi kita, disebut dengan uswatun hasanah. Punya pola hidup sesuai dengan pola hidup Rasulullah. Itu uswatun hasanah. Maka aku suka ketika malaikat ini pagi, siang, sore, detik itu naik ke atasnya, melihat, menimbang, dan kemudian mencatat, melaporkan kepada Allah. Aku suka setiap kali aku dilaporkan amal ibadahku. Muhammad sedang puasa, Muhammad sedang puasa, Muhammad sedang puasa. Nah ini kan menjadi satu inspirasi buat kita. Betul, Bunda. Menjadi sebuah hikmah buat Hikmah kita. pasti, Karena kata Allah kan, yu'til hikmata may yasha, di dalam surah Al-Baqarah tadi ya. Yu'til hikmata may yasha. Allah akan memberikan banyak hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa may yu'til hikmah, wa may yu'tal hikmah. Barang siapa yang berikan satu hikmah ya. Satu hikmah itu mengambil banyak pelajaran di dalamnya, menggali setiap pesan-pesan firman Allah dan hadis Rasulullah sehingga menambah keyakinannya, menambah amalannya, faqad utiya khairan katsira. Maka orang itu sungguh telah diberikan kebaikan yang banyak. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab,
tidak akan mendapat pelajaran seseorang itu kecuali orang-orang beriman, kecuali orang-orang berakal, ulul albab, orang berakal. Siapa orang berakal? Orang yang beriman dan bertakwa. Nah ini cara ya bagaimana satu istri yang satu sahabat dekatnya, cucu angkatnya, menggambarkan bagaimana setiap kali melewati Sya'ban Rasulullah lakukan itu dengan maksimal. Tidak berhenti ketika di Rajab dan tidak berhenti ketika di Ramadan. Tapi Sya'ban ini adalah menjadi peningkatan yang terbaik. Nah kemudian bagaimana para sahabat, para ulama-ulama kita ya Sya'ban ini gitu. Ketika dia mengambil banyak hikmah di buku-buku tulisan emas pena mereka semua, kita bisa melihat bahwa mereka memberikan pendapat begini. Sya'ban itu kan, kalau Rajab kemarin kan tarjib ya, ta'zim ya, dimuliakan. Sudah ada 4 dah itu untuk keberkahan. Sya'ban ini memang tidak termasuk seperti sucinya bulan Ramadan, tapi juga tidak termasuk di Arba'atun Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Tetapi Sya'ban ini kata para ulama, Sya'ban itu artinya syu'ub itu cabang Kak Zama. Ya Bunda. Makanya kita mengenalkan syu'uba wa qabaila, surah Al-Hujurat ya. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa syu'uba wa qabaila. Jadi syu'ub itu artinya cabang. Kalau bulan Rajab itu adalah tadi menanam benih yang berkualitas. Betul, Bunda. Jadi mengintensifkan atau membangun ya satu tekad yang lebih kuat dalam bertauhid dan berakidah dan beribadah. Nah, Sya'ban ini adalah menyiram. Kalau udah diri kan disiram tuh, betul, dikasih pupuk yang baik gitu ya, dikasih air, dikasih rawat dengan baik. Kalau ada ulat di ini dan sebagainya. Sehingga apa? Ketika dia disiram maka dia tumbuh cabang-cabang. Syu'ub, Sya'ban. Iya Bunda. Sya'ban ya, syu'ub. Jadi tumbuhan-tumbuhan yang baik. Sehingga Allah memberikan gambaran. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Gitu. Itu gambarannya ya. Tanah yang baik maka akan tumbuh di dalamnya nabatuhu, tumbuhan atau yang tumbuh dari bawah tanah itu, cabang-cabang itu yang tumbuh dengan baik dengan izin Allah. Ketika membangun keyakinan, kebersihan jiwa, mukhlishina lahuddin, tauhid kepada Allah yang benar, ya istiqomah dalam membuktikan ketauhidan dan akidahnya, disemai sedemikian rupa, biasanya akan tumbuh amal-amal yang baik gitu. Ya, jadi ranting atau cabang itu adalah amal maksudnya. Amal yang memang secara fardiyah, yang wajib mungkin sudah dilakukan oleh kita setiap tahun ya. Sholat fardu kan wajib tuh. Kemudian qadha Ramadan, ada nadar ya kan. Apalagi kita melakukan pelayanan kepada suami, kepada anak, suami menjadi pemimpin yang baik buat anak dan istri. Itu setiap tahun pasti kita lakukan karena itu adalah kewajiban. Tetapi di bulan Sya'ban ini Rasulullah melakukan amal ibadahnya itu banyak gitu. Tumbuh bunga rampai yang lebih yang dimaksimalkan oleh beliau. Dari berbagai amal soleh termasuk puasa sunnah gitu. Nah ini disebut dengan ketika disiram dengan niat yang baik maka akan tumbuh di bulan Sya'ban itu adalah kebaikan-kebaikan yang banyak. Tumbuhan-tumbuhan itu membuat ranting, membuat cabang, membuat amal-amal soleh yang sunnah. Yang sunnah yang mungkin tertinggal nih kemarin-kemarin gitu ya. Maka itu diaktifkan, dihidupkan lagi di bulan Sya'ban. Sebagai keterusan persiapan pertama di bulan Rajab kemarin. Agar cabang-cabangnya nggak gersang. Betul. Mungkin kalau kita bilang nggak berbuah gitu ya Bun ya, nggak berkembang. Tapi karena dihidupkan di bulan Sya'ban mitra, cabang-cabangnya jadi lebih berkembang. Bahkan kata Allah dalam ayat yang lain seterusnya itu kan sama walladzi khabusa yakhruju illa nakida. Kalau tanah yang buruk, khabusa, tanah yang buruk. Kalau tanah yang buruk itu kan bahasa hikmahnya. Di balik itu adalah hati. Hati yang kosong, hati yang tidak beriman tetapi hati tidak disemai dengan pemahaman, dengan ilmu gitu ya. Tidak kuat keyakinannya, tidak punya biji yang terbaik gitu disimpan. Yakhruju illa nakida.
jadi tumbuh, tetap tumbuh dia gitu, seperti ya, binatang, seperti tanaman yang ada di pinggir jalan, kadang-kadang ada di nempel di sembarang, tidak pernah tersentuh oleh perawatan manusia, tumbuh dia gitu loh. Tetapi tumbuhnya itu nakida, illa nakida. Tadi kering kerontang, merana. Kalau manusia tuh hidup, kalau ke manusia tuh hidup segan mati tak mau. Tidak memiliki tujuan hidup yang benar. Ya, itu kalau manusia ya. Kalau tumbuhan yang baik itu di hati yang baik, dia akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi, melahirkan syu'ub, melahirkan sikap-sikap amal soleh yang maksimal, baik yang wajib dimaksimalkan, dikhusyukkan, dikualitaskan, yang sunnah apalagi ditambah. Maka orang-orang yang walladzi khabusa, di mana hatinya itu penuh dengan virus ya, penuh dengan, bukan virus corona aja gitu, penyakit hati. Punya penyakit hati. Kenapa? Karena memang tidak terasupi dengan ilmu-ilmu Allah, dengan keimanan-keimanan, dengan firman-firman, tidak mentadaburi ya, tidak pernah belajar gitu. Bagaimana dia bisa mengambil banyak hikmah di balik perjalanan hari-hari yang dia lalui, baik perjalanan hari-hari sampai di bulan Sya'ban, kehidupan corona hari ini yang sangat luar biasa, memukul telak seluruh umat manusia, bukan hanya umat Islam, seluruh dunia di bumi Allah ini. Tidak akan bisa mengambil banyak hikmah yang terbaik. Padahal hikmah yang baik itu, ketika orang mendapatkan hikmah yang baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah. Dia mampu menjalani gitu loh, kehidupan hari ini itu dengan segala macam ujian dan cobaan yang kita bahas kemarin ya, kelaparan, ketakutan, kehilangan dan seterusnya, itu dengan cara penyikapan kesabaran. Tidak akan mungkin terjadi seperti itu, mitra. Hati ibaratnya tanah yang kering kerontang, tanah yang hatinya itu gersang dari asma Allah, dari keyakinan kepada Allah, tidak ditambah dengan ilmu, tidak bersama dengan orang-orang yang soleh gitu ya, kajian-kajian, itu akan kering kerontang. Kenapa? Maksudnya nakidah. Dia tidak memiliki tujuan apapun. Dia hanya hidup tinggal nunggu aja. Tinggal nunggu diambil oleh Allah. Sama dengan pohon yang sudah tidak ada buahnya, boro-boro buah, rantingnya, cabangnya semua gundul gitu ya. Dia hidup, masih bisa bertahan hidup. Tapi dia tidak punya manfaat apa-apa. Apalagi untuk orang lain, untuk dirinya sendiri sudah tidak bermanfaat. Untuk keluarganya sendiri tidak bermanfaat. Untuk istri, anak, suaminya, anaknya tidak punya manfaat. Artinya tidak punya manfaat apa? Hidup itu tidak punya tujuan yang jelas. Kemana hidup harus ini? Kan gitu. Nah, Rasul menggambarkan kepada kita, para ulama-ulama juga memberikan hikmah itu kepada kita. Kalau Sya'ban ini adalah harus mengerampai kehidupan amal ibadahnya, itu harus seperti pohon yang tumbuh bercabangnya banyak. Amal-amal solehnya diperbaiki, saumnya lebih ditingkatkan, qiyamul lailnya harus mulai nih gitu kan. Kalau sering puasa kan insya Allah pasti qiyamul lailnya bangun. Biasa ya Bunda. Latihan kita untuk bisa qiyamul lail dengan maksimal itu awalnya memang harus saum dulu Kak Zoma. Saum dari Senin Kamis dulu kan sahur itu. Ya paling tidak kalau masih males banget 1 kali witir. Biasa jadi 2 kali gitu ya, yang 3 kali gitu. Jadi semuanya itu kalau diibaratkan pohon itu tadi dengan biji dan dengan syu'ub ranting itu kan berproses semua. Artinya kita bisa mengambil satu pemahaman bahwa tahun-tahun ini yang kita hadapi, di mana kita masih diberikan kehidupan oleh Allah untuk hidup di muka bumi ini. Kita tidak tahu sampai kapan gitu ya. Tapi pasti wafat atau kematian itu adalah sebuah keniscayaan mitra. Cuman kita tidak tahu karena itu adalah haknya Allah untuk kita. Cuman kita suruh mempersiapkan. Persiapan yang kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menjalani kehidupannya. Selama beliau 23 lebih tahun beliau menjadi nabi dan rasul, dan beliau membangun komunitas umat yang beriman bertakwa di peradaban Madinah dan Mekah pada waktu itu. Kemudian beliau membangun lagi dakwah ke mana-mana ya, dengan para sahabat-sahabat yang ada di dalamnya, berada dalam satu komunitas keimanan dan ketakwaan. Jadi kita bisa melihat Rasul ini adalah menjalankan atau menggambarkan atau memberikan model yang terbaiknya. Sehingga Ibunda Aisyah ketika ditanya oleh anak-anaknya para sahabat, kan nggak ketemu tuh ya, tabi'in gitu, nanya, wahai Ibunda Aisyah, bagaimana sih Rasul hidup?
Ibunda Aisyah kalau cerita kan panjang. Dia bilang apa? Khuluquhu Al-Qur'an. Akhlaknya itu Al-Qur'an. Model kan berarti ya. Al-Qur'an ini kan sebuah aturan-aturan umum, tapi modelnya adalah Rasulullah gitu loh. Nah, Rasul ini menggambarkan kepada kita bahwa dengan wahyu yang diturunkan kepada Allah, dari Allah kepadanya, kemudian Allah memberikan banyak hikmah dan ilmu dan hikmah, sehingga hadisnya itu, ucapannya, perbuatannya, takrirnya, cita-citanya itu tergambar semua di dalam kitab-kitab sahihnya. Dan perilaku-perilaku beliau dari mulai bagaimana beliau itu malamnya ya, di bulan Ramadannya, di bulan Sya'bannya, di bulan Syawalnya itu kan, itu semua tuh tercermin gitu ya. Terlihat gitu buat orang yang beriman, yang memiliki ulul albab, orang Rasul itu menjadi cermin yang luar biasa buat orang beriman. Apa yang kita bisa ambil dari situ? Ternyata kehidupan Rasul, kehidupan para sahabat, kehidupan para ummahatul mukminin, kehidupan para sahabiat, bahkan kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in terus ya, itu adalah kehidupan yang memang sebuah proses perjalanan tumbuh kembangnya daripada keyakinan dia kepada Allah. Itu sebenarnya. Jadi spiritual dia itu hidup gitu ya. Dan itu tidak akan mungkin bisa terbaca oleh kita hari ini kan gitu. Tidak akan mungkin kita bisa membaca tulisan-tulisan para ulama, pendapat-pendapat para sahabat ya kan. Di masa-masa sekarang yang ditulis oleh para ulama-ulama kita, kalau itu tidak teraplikatif. Kan gitu Kak Zuma ya. Nanti kalau itu tidak terrealisasi, tidak maujud dalam bahasa akidah itu, tidak maujud dalam kehidupannya. Bagaimana bisa menjelaskan Rasul sholatnya kalau Rasul tidak pernah melakukan itu? Bagaimana seorang sahabiat ummul mukminin begitu luar biasa kesabarannya, begitu mampunya dia ketika sholat tiap malam, sholat malam dan sebagainya, istri-istri Rasulullah dan sahabat, kalau tidak ada cerita, dan cerita atau riwayat itu adalah sangat terlihat bahwa mereka mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita ingin Sya'ban ini bagi kita adalah bulan di mana Allah memberikan rahmatnya dan karunia-Nya lagi, fadilah dari memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban, apalagi puasa di bulan Sya'ban, puasa-puasa sunnahnya, ibadah-ibadah qiyamul lailnya, infak dan sedekahnya ya kan, sudah mulai di bulan Ramadan, qabliyah ba'diyahnya. Terus apalagi ya Kak Zuma, kewajiban-kewajiban muamalah ya. Terus terangkan di bulan Ramadan nanti mitra itu bukan sesuatu yang mudah kita jalaninnya. Kalau kita tidak terbiasa di bulan Ramadan. Iya Bunda. Biasa di luar bulan Ramadan mitra, kita tidak pernah bangun malam. Kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang kita suka ketinggalan subuhnya ya. Subuh jam 6, setengah 6 gitu, boro-boro mau qiyamul lail, akan menjadi sulit ketika tidak disiapkan di bulan-bulan sebelumnya. Sebenarnya bagusnya sih di bulan 11 bulan yang akan datang gitu ya, yang lalu ya. Tapi paling tidak di bulan Rajab dan Sya'ban ini, karena begitu banyak keunikan dan keistimewaannya, ini sudah mulai dibangun. Kalau itu tidak dibangun, hanya tahunya Rajab, ini Sya'ban, sebentar lagi bulan Ramadan enak nih gitu kan, akan menjadi sulit. Kenapa? Apalagi kita menjadi seorang gadis, menjadi seorang ibu, mama ya, menjadi seorang nenek-nenek. Biasanya kita bangun tengah malam, tidak pernah bangun, tiap kita harus bangun. Rasanya tersiksa sekali. Seperti berat gitu. Seperti berat. Keganggu. Kenapa? Karena kehidupan malam kita terganggu, ketidur malam kita terganggu. Harusnya kita siang itu juga bangun. Tapi sekarang bulan Ramadan itu harus bangun malam, gitu loh. Nah ini kan menjadi satu muhasabah buat kita. Kenapa Rasulullah membangun begitu luar biasa? Keutamaannya adalah bahwa Rasul ingin semua amal-amal soleh di bulan Sya'ban yang diangkat oleh malaikat atas suruhan Allah, bahwa dia dalam keadaan puasa. Bisa aja bahwa dia dalam keadaan ibadah. Malam-malamnya dalam keadaan qiyamul lail. Siang-siangnya dalam keadaan berinfak dan bersedekah. Terus dilakukan bersilaturahim dan seterusnya. Melakukan amal-amal rumah. Amal-amal rumah itu dapur, kasur, sumur, jemur ya. Dan dapur, kasur, sumur. Murnya banyak banget, ada 5 ya. Dapur, kasur, sumur, jemur itu dalam rumah. Yang bukan hanya pada siang hari kita repot.
Justru pada malam hari. Malam hari. Apalagi mitra kalau kita masih punya anak bayi, anak bayinya itu 2 tahun punya adik, 2 tahun punya adik kayak kelinci gitu ya. Deketan 2 tahun punya usianya. deket banget. Bunda kan punya cucu gitu deket-deket. Luar biasa itu. Kalau tidak dibangun dari sekarang di bulan Rajab, bulan Sya'ban hari ini, mantapkan cinta kita kepada Allah bahwa Ramadan itu adalah menjadi cita-cita kita. Membangun mahabbah maksimal kita di bulan Ramadan itu tidak akan mungkin bisa maksimal kalau kita tidak tingkatkan cinta itu dimulai dari bulan Sya'ban. Insya Allah kalau udah terbiasa, biasanya Kazama bulan Sya'ban ini ratilil Qur'annya bagus, semuanya bagus. Tetap umpamanya kita menjalankan tugas sehari-hari ya. Kalau bekerja kan tetap ya Kazama ya. Kazama tetap berjalan ya, walaupun mungkin di rumah karena kan sekarang semuanya begitu. Tapi tetap harus bekerja. Kita kan kerja saja di zaman sekarang aja harus tetap bekerja walaupun dari rumah. Iya, Bunda. Kenapa kalau kita menjadi hamba di hadapan Allah yang tijaratan lan tabur, itu adalah sebuah perniagaan, kontrak ya kepada Allah, perniagaan jual beli kita kepada Allah. Lan tabur yang tidak pernah rugi, yang tidak pernah tidak pernah pailit ya, tidak pernah bangkrut gitu loh. Hubungan itu gitu ya. Maka tentu itu harus lebih dipertahankan. Selain kita menjalani tugas-tugas kehidupan kita hari-hari. Sebagai ibu, sebagai suami, ya, sebagai anak, bekerja di luar karena kita bantu ekonomi suami, kan gitu kan? Ya walaupun kita punya kegiatan yang bermanfaat seperti ini, harus keluar dari rumah, di rumah juga kita harus mengerjakan sesuatu gitu kan. Semua itu harus kita lakukan. Berada di dalam ruang lingkup kita sebagai hamba Allah yang beriman bertakwa. Sehingga apapun yang kita kerjakan nilainya ibadah kan semua. Ya kan? Jadi kalau umpamanya kita bekerja saja, melakukan aktivitas dapur kasur sumur jemur, tapi tidak include, tidak menjadi bahagian dari pembuktian kita sebagai hamba Allah yang beriman bertakwa, yang memurnikan ketaatan kepada Allah, yang semua yang dia lakukan adalah merupakan maujud atau bukti dari setiap realisasi janji dan sumpah kita kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan itu doa iftitah kita. Sesungguhnya salatku, ibadahku, nusuki, aktivitasku. Nah, bekerja itu kan aktivitas Kak Zoma. Dapur kasur sumur itu aktivitas kita tuh. Ya. Apalagi selain itu? Berbakti, wa mahyaya, hidupku dan matiku. Jadi sebelum kita wafat, hidupku kita lakukan, sholatku, hidupku, matiku, ya, ke aktivitasku, bersilaturahim kepada orang tua, berbirrul walidain kepada orang tua, ya, kepada melayani suami, mencintai istri dan anak, itu semua bagian dari nusuki. Nah, itu harus masuk lillahi rabbil alamin. Nah, di bulan Sya'ban ini harus seperti itu. Dibangun gitu ya. Jangan sampai nanti amal-amal solehnya. Ada juga yang amal solehnya udah bagus Kak Zoma. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang amal-amal muamalahnya kurang. Nah, ini juga tidak boleh. Harus tawazun ya. Semua mauzun ya. Dilakukan bila qisti atau bila adli sesuai dengan syariat. Siap, gitu. Bunda. Baik. Bunda nggak kerasa kita ngobrol-ngobrol sudah 5 menit lagi jam 11 Bunda. Cepat sekali waktu. Tapi ini sambil Zoma izin dulu ya, Mitra JIC juga ada Bunda Fatia. Zoma akan sapa-sapa dulu nih yang sudah bergabung. Ada Ibu Tuti Alawiyah ikut menyimak rorotan dari Elite Residence. Kemudian juga ada Kak Rosmalarita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bunda sehat-sehat terus ya. Sunter ikut menyimak. Alhamdulillah. Semoga juga Bu Haji bisa sehat sekeluarganya, anak cucunya. Ini karena nama akun jadi semua bacanya ada yang Mbak, ada yang Kak. Iya, nggak apa-apa. Ada Umu Farha, Assalamualaikum. Al-Misbah ikut menyimak. Ada Mbak Anik Susanti, Alhamdulillah hadir katanya ya. Kemudian juga ada Afifah Qurratun Nada, Alfat Hadirah. Kemudian juga banyak sekali nih Bunda, ada Eis Nur Hasanah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tetangga Bunda tuh.
Iya. Pas depan rumah. Semoga Kemudian- tetap sehat ya. Iya, Bunda. Kemudian juga ada Isabena Mariana, always awaited, katanya selalu menunggu ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Semoga selalu warahmatullahi semangat. wabarakatuh. Ada Muhammad Asyari, Umi Kolbi, dan Muhammad Asyari ikut menyimak Bunda. Iya. Ada Yeti Oktavianti, Alhamdulillah akhirnya bisa hadir Jauh walau terlambat. di daerah Masya Depok Allah. sana. Alhamdulillah bisa bergabung ya Bunda, walau sedikit terlambat Alhamdulillah. juga. Kemudian Alhamdulillah. juga ada Ean Raihan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut menyimak Bunda. Ada Sri Nur Aini, Lala Nurlela, Rahma Salim juga yang ikut menyimak, Hatikah, Mel Al Mukhtar dari Bekasi, Murniati dari Anur ikut menyimak Bunda. Katanya sinyalnya lagi nggak bersahabat nih Bunda, putus-putus Subhanallah. juga dari Isabena Mariana. Mudah-mudahan lancar ya Amin. siaran kami diterima Amin, di daerah Mitra JIC. Kemudian juga iya sinyalnya agak terputus-putus Cuacanya juga ya. memang lagi. Kemudian juga ada Hasmianti ikut bergabung, Bunda Fatia Bekasi menyimak. Momihatul Haq ikut bergabung juga. Fadilah dari Walang, Mujiza dari Alhamdulillah bisa bergabung, dan dari Sunter juga ada Muhara Abdullah Puteh. Alhamdulillah, senang sekali bisa semuanya bergabung. Nah ini Iya. Bunda, karena sudah di jam 11 nih Bunda, ada satu pertanyaan juga Iya. dari Mitra JIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bunda seringkali saya mendapatkan broadcast nih Bun di bulan Mm-mm. Sya'ban, yaitu tentang ditutupnya pintu amalan atau nisfu Sya'ban. Nah, Bunda itu benar atau tidak Bun? Sementara tadi Bunda katakan malaikat nih sedang sibuk mencatat amal baik kita. Bagaimana terkait broadcast ditutupnya pintu kebaikan di nisfu Sya'ban? Iya. Ini kitab dari Fiqh Sunnah ya yang Bunda ambil. Dari yang dikarang oleh Sayyid Sabiq. Masuk di jilid, bisa dilihat di jilid 3. Ada beberapa juga dari kitab-kitab yang lain yang memang di rumah, di ruang dengarnya Mitra ada. Nah, hadis ini tadi adalah dua berita dari Ibunda Aisyah, kemudian dari Usama, yang memang tidak, hadis ini kata para ulama muhaddisin tidak membatasi, tidak membatasi sampai kepada nisfu Sya'ban. Iya, Bunda. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu kali beliau tidak tuntas mengqadha puasa karena saking sibuknya melayani atau mengikuti dakwah Rasul gitu ya. Sampai di bulan Sya'ban, di akhir Sya'ban akhirnya beliau mengqadha puasa kemarinnya itu di bulan Sya'ban. Jadi artinya Sya'ban ini masih bisa melakukan amal-amal soleh. Tidak ada satu ketutupan karena memang tadi hadisnya itu kan dari Rawahu Abu Daud, Nasai dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Kenapa? Wa huwa syahrun gitu ya. Turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Jadi bulan Sya'ban, berarti kan bulan Sya'ban dari mulai tanggal 1 sampai akhir Sya'ban. Iya. Tidak wa huwa nisfu Sya'ban, enggak. Wa huwa syahrun gitu kan. Bulan bulan Sya'ban ini gitu. Iya, Bunda. Ya. Ini malaikat itu sibuk turun naik membawa amal-amal. Itu tentu dengan perintah Allah kan gitu ya. Iya, Bunda. Dan Rasulullah suka ketika dalam keadaan diangkat amalnya, kemudian beliau dalam keadaan puasa. Dan termasuk karena ibadah-ibadah yang lain beliau lakukan itu puasa ditambahkan. Artinya walaupun memang di masyarakat kita ada beberapa sumber yang tentang masalah nisfu Sya'ban gitu ya. Tetapi kalau dilihat dari fiqh sunnahnya dari Sayyid Sabiq ini, beliau punya pendapat begini. Adapun ya berpuasa khusus pada nisfu Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban yang menyangka kelebihan-kelebihannya juga lain, kelebihan-kelebihannya ada, maka itu tidak ada landasan dalil. Ini yang berhubungan dengan puasa khusus. Iya, Bunda. Tentu termasuk ibadah-ibadah yang lain gitu. Tidak umpamanya nisfu Sya'ban sudah tertutup. Buktinya Rasulullah istrinya bulan Sya'ban itu masih sempat mengqadha. Artinya kan masih boleh mengqadha puasa. Masih dicatat sebagai pelunasan hutang qadha gitu ya. Di bulan Ramadan kemarin ketika di bulan Sya'ban.
selama masih di durasi bulan Sya'ban, Mitra. Seperti itu. Gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi ini yang kita lihat dari hadis-hadis yang berjalan. Jadi ketika bicara tentang bulan Sya'ban, ya Sya'ban itu semua bulan, semua tanggal. Dari tanggal dari 1. awal sampai akhir ya Bun ya. Jadi nggak ada sesuai dengan broadcast gitu. Ini biasanya dapat banyak kayak gitu sih Bun. Nah, itu kalau melihat ini kan tidak menjelaskan, tidak mengambil hadis-hadis yang memang tentang nisfu Sya'ban, karena dianggap ada para ulama mustalah hadis menganggap ada banyak ilat, ada banyak ketidaksempurnaan dalam sanad ya, sanadnya maupun matannya gitu. Nah, maka tidak diambil. Dan termasuk Said Sabiq ini tidak mengambil itu. Nah, kemudian tentang nisfu Sya'ban, nisfu itu separuh ya, setengah. Sya'ban. Jadi setengah bulan Sya'ban dari 1 sampai tanggal 15. Nah, yang ada nisfu Sya'ban itu adalah Rasulullah mengajarkan ayyamul bid. Ya kan? Tapi bukan hanya di nisfu Sya'ban ayyamul bid itu. Gitu Mitra. Ayyamul bid itu adalah 3 hari berturut-turut berpuasa di tengah pertengahan setiap bulan Hijriyah. Termasuk Rajab yang kemarin-kemarin ya, dari mulai Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian Rajab, Sya'ban. Nah, jadi kekhususannya di nisfu Sya'ban, dilihat keumuman hadis ya, tetap dia memiliki keutamaan sebagaimana keutamaannya bulan-bulan Hijriyah yang lain. Gitu maksudnya. Jadi apakah kita puasa nisfu Sya'ban? Puasa boleh. Kenapa? 13, 14, 15. Jangan pas nisfu Sya'bannya gitu. Oh iya, jadi 3 hari gitu ya, 3 hari. Sesuai dengan bulan-bulan lainnya juga berturut-turut 13, 14, 15. Bukan berarti puasanya hanya di 1 hari khusus. Iya, bulan jadi Sya'ban, tetap gitu ya, hadis yang masyhur itu, ayyamul bid itu adalah tetap dilakukan di bulan Sya'ban. Nah, apakah ini punya kekhususan? Punya, ketika kita memaknai bahwa nisfu Sya'ban itu ada ayyamul bid. Iya, Bunda. Gitu. Ya. Nah, kalau kita ingin nanti dalam bulan Sya'ban ini umpamanya pengen seperti Rasulullah ya, puasanya itu kita melatih lapar dari sekarang gitu kan. Nggak apa-apa, Senin Kamis jalan, nisfu Sya'ban jalan. Kalau kita sehat Nabi Daud, selang-seling, lapar sehari, kenyang sehari, sampai nanti bulan Ramadan jadi enak, tidak sudah terbiasa lapar jadi gitu kan. Tidak setiap hari gitu berpuasa, karena setiap hari hanya ada di bulan Ramadan. Iya kan, tadi kan dikatakan kan Rasulullah Ibunda Aisyah mengatakan wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istikmala siyami syahrin qattun illa syahr Ramadan. Aku tidak pernah melihat Rasulullah itu berpuasa penuh selain di bulan Ramadan, karena Ramadan itu kan termasuk puasa rukun Islam yang kelima, dia harus 1 bulan gitu kan. Jadi tetapi kata beliau wa ma ra'aitahu fi syahri aktsaru minhu siyaman fi Sya'ban. Aku juga tidak melihat Rasulullah begitu banyak melakukan puasa sunnah itu hanya di bulan Sya'ban. Jadi mungkin di awal-awal sebelumnya cuma Kamis, Senin, Kamis. Tapi di bulan Sya'ban dilakukan semua oleh Rasul. Senin, Kamisnya jalan, ayyamul bidnya jalan, Daudnya jalan ya, dan seterusnya gitu. Nah, keutamaan di situ mungkin nisfu Sya'bannya ya, karena dia termasuk bagian ayyamul bid, tetapi harus 13, 14, 15 Sya'ban. Gitu seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi walaupun ini ada perbedaan di masyarakat, tapi kita mencoba menduduk persoalkan gitu ya. Bagaimana seharusnya kita beribadah di bulan-bulan Sya'ban ini. Gitu, jadi yang benar-benar memang hadisnya juga sahih ya Bun ya, dan tidak ada tadi kecacatan dalam hadisnya. Jadi benar-benar kita ikuti yang memang pada umumnya diajarkan. Tadi salah satunya adalah ayyamul bid gitu, Mitra JC. Jadi pertengahan bulan Sya'ban kita bisa puasa 3 hari berturut-turut. Nah Bunda, ada juga beberapa pertanyaan mungkin ya Bun, kayak Bunda kan aku kodonya belum selesai nih Bun, yang wajibnya aku masih punya nih di bulan Sya'ban ini, sampai batas kapan bisa menyelesaikan. Terus juga kalau aku pengen ambil yang 3 hari di tengah-tengah tapi wajibnya masih ada, kira-kira bagaimana Bunda kalau seperti itu? Lakukan dulu, tunaikan dulu yang wajib. Siap Bunda. Karena Allah dan Rasulnya memberikan contoh kepada kita, jangan melakukan yang sunnah kalau yang wajibnya belum tunai.
Oh, termasuk di puasa. Jadi kalau hari ini umpamanya, aduh ini tinggal 1 pekan nih gitu kan. Nah 1 pekan itu dikerjain dulu deh, ditunaikan dulu. Baru nanti ambil yang sunnah. Jadi tidak sempurna. Ya. Seperti layaknya ini aja, seperti layaknya kita puasa Syawal gitu ya. Maka bagaimana kita puasa Syawal sunnah supaya dapat pahala 1 tahun gitu ya. Atau kayak kemarin puasa di bulan 13, 14, 15 itu pahalanya kan sama seperti puasa sepanjang zaman, sepanjang masa. Tentu harus ditunaikan dulu yang fardu mitlah. Yang fardu itu harus ditunaikan. Setelah yang fardu sudah ditunaikan semua, yang wajib sudah, qadanya sudah, nadarnya sudah, apalagi lah kita punya kewajiban ya yang memang kepada Allah, maka baru kita lakukan yang sunnah. Seperti itu. Jadi jangan sampai saya dulu deh, sunnah dulu, wajib dulu. Karena biar gimana pun tunaikan dulu kewajiban yang jelas, baru sunnah itu nanti akan mengikuti terhadap kewajiban-kewajiban yang sudah kita tunaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi begitu Mitra JC ya. Mungkin masih ada yang masih memiliki wajibnya belum terbayarkan qadanya begitu betul. ya Bun. Ini kan masih banyak lah, masih ada sebulan lagi kita. Kalaupun tidak terus menerus masih bisa selang-seling ya. Bayarnya selang-seling atau bayar 2 hari lapar, 2 hari kenyang, sehari lapar. Bayar Senin Kamis juga kalau cuma 7 hari masih bisa. Tapi niatkan kita untuk membayar, untuk mengqadha gitu. Baik Bun. Selanjutnya Bunda ada Siti Maisarah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kan sudah di jam 11:08 nih Bunda. Kita menyapa lagi nih penanya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bunda, bagaimana caranya di bulan Sya'ban ini agar sebagai seorang ibu kita mampu mewaraskan hati kita Bunda, menyelaraskan juga di Ramadan, karena pastinya di Ramadan ini salah satu yang paling sibuk adalah seorang ibu dalam rumah. Betul. Kayaknya ya Bun ya, memang dari pagi bangun dari awal mungkin memulai hari ya Bun ya sampai menutup hari gitu. Terus dilakukan, pasti ibu memiliki peran penting dalam sebuah rumah. Itulah kenapa al-ummu madrasatun tuh ada mengatakan gitu ya. Iya Bunda. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di jejak-jejak, asar-asar jejak-jejak langkah-langkah seorang ibu. Kalau dilihat di tumitnya nggak ada surga situ. Maknanya itu kan sebuah majaz ya. Iya Bunda. Majaz itu artinya sebuah perumpamaan bahwa surga itu berada di langkah-langkah, di asar-asar, di aplikasi ya. Peran dan fungsi ibu yang maksimal di dalam rumah. Tentu kalau di rumah kita, rumah dalam arti sempit itu adalah dapur, kasur, sumur, dan jemur. Gitu kan ya. Kalau laki-laki kan keluar ya, karena dia mencari nafkah. Iya Bunda. Yang dapur, kasur, sumur, dan jemur kita. Jadi itu adalah wilayahnya. Wilayah amal soleh seorang wanita. Jadi secara umum wanita itu akan ada di wilayah itu ketika dia masuk pintu rumah tangga, gitu. Nah, maka ketika al-jannatu tahta aqdamil ummahat, maka di dalam rumah itu juga ada pintu surga, pintu surga yang bisa dibangun oleh kita, pintu surga yang juga bisa dibuka oleh anak-anak kita, dan pintu surga yang juga bisa bersama-sama kita membukanya dengan suami kita. Itu ada di dalam rumah kita. Nah, tentu ini indah dan begitu kita ingin seperti itu, mudah diucapkan. Tapi ini menjadi satu bukan problema ya. Satu hal yang memang harus diniatkan, dikuatkan, diistiqomahkan. Harus punya daya tahan kuat di dalam jiwa kita. Sehingga daya tahan kesabaran, daya tahan keikhlasan, daya tahan ketabahan itu sangat menginspirasi supaya kita menjadi orang-orang yang tidak pernah tumbang,
yang tidak pernah kalah dan tidak pernah putus asa di dalam menjalani kehidupan ini. Ya, yang dilakukan oleh fisik kita, ya, oleh langkah-langkah kita tadi. Nah, bagaimana meluruskan, menyelaraskan, mewaraskan? Iya, jadi kita mudah-mudahan kita waras supaya tetap waras gitu. Betul, ya, Bun, tetap ulul albab gitu ya. Betul, tetap berakal, terinspirasi dari Allah dan Rasulnya, dan juga menjadi orang, karena dia adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Yakinkan dalam diri kita bahwa begitu banyak kefadilahan, keutamaan wanita, kedudukannya dalam Islam itu luar biasa. Islam sangat menjunjung tinggi wanita di tengah-tengah agama-agama, pandangan-pandangan masyarakat jahiliyah sebelumnya dan sekarang juga sebenarnya ketika nggak pegang akidah Islam ya, wanita ini sangat dilecehkan, nomor 2, nomor sekian dan sebagainya. Tapi Islam memandang bahwa wanita adalah partner yang paling baik bagi seorang laki-laki yang beriman. Wanita yang beriman adalah partner yang terbaik bagi seorang laki-laki beriman. Dan laki-laki yang beriman juga adalah merupakan pimpinan sekaligus partner yang terbaik bagi wanita yang solehah. Tentu ini punya kewajiban satu sama lain, medannya berbeda. Kan gitu ya? Iya, Bunda. Rasulullah menyatakan gini, ar-rajulu ra'in wa mas'ulun ar-ra'iyati. Laki-laki itu adalah pemimpin dan dia akan dimintakan pertanggungjawaban dia terhadap yang dia pimpin, istri, anak dan seterusnya. Wal mar'atu ra'iyatun. Laki-laki menjadi pemimpin yang soleh, karena tidak semua laki-laki itu bisa menjadi pemimpin yang baik di mata Allah selama dia tidak tidak maujud ya akidahnya dan aplikasi dalam kehidupannya. Sama wal mar'atu ra'iyatun. Seorang wanita itu ra'iyah. Dia itu ratu rumah tangga. Ya, ratu rumah tangga di saat suami ada, apalagi di saat suami tidak ada, ya, ala baiti zaujiha wa waladihi. Dia pengelola ratu rumah tangga bagi rumah suaminya dan juga bagi anak-anaknya. Wa mas'ulatun ar-ra'iyatiha. Dan Allah akan memintakan pertanggungjawaban pula mitra terhadap apa? Medan, wilayah, domain daripada peran dan fungsi kita sebagai seorang ibu. Sebagaimana juga seorang suami akan dimintakan pertanggungjawaban di wilayah domainnya dia, ya, medannya dia sebagai seorang kepala rumah tangga, pendidik, dan yang bertanggung jawab dunia dan akhirat. Nah, maka bagi kita harus fokuskan fungsi kita itu hakikatnya yang mengikat kehidupan kita. Yang itu akan sampai eksistensi kemanusiaan kita sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, mulia di sisi Allah ketika kita mau mengikatkan peran dan fungsi kita sebagai seorang wanita muslim, sebagai istri yang soleha, sebagai seorang ibu yang soleha, sebagai seorang nenek yang soleha. Gitu loh. Kan berbeda dengan seorang perempuan yang bekerja ya. Ketika bekerja, dia akan mendapatkan pahala. Ketika dia tidak bekerja, ya kan putus sudah. Ya kan, dia putus kontrakan kan karena dia udah nggak, orang kita nggak kerja, nggak dapat gaji lah gitu. Tapi di hadapan Allah tidak begitu. Ketika dalam rumah tangga ini mau kita kurang, mau kita lebih, apalagi Kak Zoma, mau kita sedih, mau kita keadaannya ya begitu ya Bun ya. Iya. Mau waktu kita luang atau waktu kita sangat sempit. Kenapa? Karena anak-anak kita masih kecil-kecil. Terus apa lagi ya? Mau pekerjaan kita banyak, cucian kita numpuk gitu kan. Setrikaan iya betul, dari mulai yang kecil-kecil sampai yang gede-gede gitu ya. Iya. Bahkan tengah malam kita anak-anak tidur kita harus menyetrika, padahal wajah kita mata kita sudah harus kita harus istirahat. Tapi karena kita tahu bahwa itu adalah domainnya, wilayah medannya adalah wilayah medannya seorang perempuan, kita harus lakukan itu gitu loh. Dan itu adalah mengorientasi. Kalau salah satu ciri orang diberikan hidayah oleh Rasulullah, salah satunya adalah al-inabatu ila daril khulud. Mengorientasikan atau mentransendensikan apa yang kita lakukan hari ini di dapur, kasur, sumur, jemur kita hanya untuk bahagian
yang tidak boleh terpisahkan sebagai bentuk ubudiyah kita kepada Allah. Jadi wasilah kita melayani suami, ya kan, melayani anak, mengurus rumah, mengatur keuangan, walaupun keuangannya nggak diatur juga kadang-kadang nggak cukup, gitu kan. Harus bisa ngebul Harus dapur, ya, Bun, ya. betul, pokoknya apalagi yang lebih juga harus diatur. Kalau nggak juga nggak bermanfaat buat keluarga, gitu kan. Bunda. Itu semua harus orientasikan, ya Allah, lelahnya saya, ya Allah. Innama ashku bathi wa khuzni ilai. Gitu, harus gitu. Kalau udah mulai capek, mulai ini sambil ini, ya Allah, lelahku, geganaku, sedihku, aku sandarkan kepadamu, ya Allah. Ini orientasinya itu maksudnya. Orientasi al-inabatu ila daril khulud. Jadi seorang wanita yang soleha, semua dia lakukan apa yang hari ini, yang kasat mata, yang tidak kasat mata dalam dada kita. Kita harus orientasikan semua adalah untuk menjadi bahagian, nilai ibadah ini adalah diterima menjadi bagian ubudiyah kita kepada Allah. Dengan wasilahnya kita melakukan amal soleh, muamalah di dalam rumah kita masing-masing. Jangan dianggap mitra bahwa kemudian kita ngebokin anak, ya, nyusuin anak, kemudian menyuapin anak, sebelum nyuapin kita masak dulu dan sebagainya. Lama banget nyuapin anak dan sebagainya. Itu adalah sekecil apapun yang kita lakukan. Tapi itu niatnya adalah mengikatkan. Kita tahu bahwa kita adalah punya ikatan, punya peran dan status peran dan fungsi kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai wanita di hadapan Allah yang beriman, itu akan punya nilai di hadapan Allah. Satu suapan yang kita berikan pada anak kita, itu adalah menjadi pintu kebahagiaan bagi kita dan kebahagiaan bagi anak-anak kita. Ya, jadi tidak boleh mengeluh. Iya. Karena kalau ngeluh juga kayaknya ya Bunda, anak-anak tuh ngelihat dari ibunya gitu ya Bunda. Kalau anak-anaknya happy, pasti tercipta karena orang tuanya juga sabarnya luar biasa gitu. Kalau anak-anaknya kayaknya nggak mau nurut atau marah-marah atau kesel-kesel, kayaknya juga mungkin itu berpengaruh juga dari orang tua ke anak ya Bunda. Yang kalau dalam Islam itu kan al-ummu madrasatun, itu makalah ya. Seorang ibu itu madrasah. Jadi ibu itu sebenarnya guru yang pertama, guru yang utama, dan guru yang terakhir dari kehidupan kita. Bahkan tidak ada kita saja, maka model yang pernah dia tangkap kita itu seperti apa di rumah, itu akan terus hidup di dalam inspirasi seorang anak. Walaupun kita sudah tidak lagi bersama dengan mereka. Bahkan menjadi inspirasi terhadap anak cucu yang kita tidak kenal. Karena apa? Karena anak-anak kita itu menelurkan, mengalirkan semua tipe contoh-contoh itu. Jadi kita mewariskan kepada anak mewariskan lagi kepada yang jangan disangka bahwa ucapan kita, kata-kata kita, ya langkah-langkah kita, mau tegap, mau loyo, mau senyum, itu akan berimbas, akan punya efek gitu. Jadi kita bukan tidak boleh sedih, namanya manusia. Kita bukan tidak boleh mengeluh, tidak boleh merasa saya capek, bukan, nggak boleh, karena itu manusiawi. Tetapi bagaimana kelelahan, mengeluhnya kita, ya kan? Kemudian apalagi ya Kak Zoma, kecapean kita itu mampu kita reduksi, mampu kita netralisir dengan apa? Dengan ibadah-ibadah batin yang tidak boleh berhenti. Ada sabar, itu ibadah batin Kak Zoma. Betul Bunda. Jadi jadi kita kalau orang beriman punya dua daya tahan dan daya juang mitra. Daya tahan itu di hati. Apa yang harus kita pertahankan di hati? Mukhlisina lahuddin, memurnikan ketaatan kita hanya kepada Allah, mengorientasi kita kepada semuanya wujud bentuk kita lakukan, niat kita itu semua kita yakinkan bahwa itu akan dinilai oleh Allah sebagai ibadah. Kemudian di situ ada kesabaran. Kita tidak akan mungkin bisa melakukan aktivitas hari-hari kita. Mohon maaf kalau perempuan itu kan sekarang melahirkan. Lahir kedua, ketiga itu ke satu, kedua masih asyik ya. Lahir ketiga, keempat, kelima itu bukan asyik lagi, asyuk gitu. Itu kan bagi hati ya, bagi hati orang biasa. Tapi buat orang yang beriman, buat orang yang soleh, buat laki perempuan yang soleha, di mana bahwa melahirkan itu adalah sebuah pahala besar, hampir sama dengan jihad fisabilillah, karena di situ ada pertarungan nyawa ya dan jiwa kita gitu.
itu menjadi hal yang luar biasa ketika itu tumbuh dari ketabahan dan kesabaran kita dalam melakoninya. Sampai kepada hiruk pikuknya anak-anak yang berantem, anak-anak yang rebutan dan sebagainya. Padahal kerjaan masih banyak, luar biasa, ya kan? Dan rumah berantakan, nggak pernah berapi, anak paling rapi ketika tidur semua. Baru dirapiin semua, bangun satu berantakan lagi. Itu terus kita lakukan. Kenapa kita bisa sabar sampai hari ini? Mudah-mudahan karena kita sedang membangun daya tahan, kekuatan daya tahan tubuh, daya tahan dalam kalbu kita. Selain memang orientasi ukhrawi, kita ada kesabaran, teguh, tangguh dan mampu kita menghadapi itu. Itu sabar itu teguh, tangguh dan mampu. Jadi selaraskan juga di situ ada zikir dan doa. Jadi bukan hanya diam, ada zikir mitra. Coba usahakan deh kalau kita umpamanya lagi nyusuin anak, ya kok ini nggak tidur nih anak nih. Harusnya kan tidur biar jam sekian belum masak, belum ini gitu kan. Ya mana bisa tidur kalau kita sendiri nggak tenang nyuapin yang ini kan. Menyusui anak itu kan bagian dari makanan yang sangat bertalian erat dengan jiwa, dengan psikis seorang ibu. Betul, kenapa ketika kita kepok-kepok sambil kita sholawat, mitra, ya, dikirnya sholawat, dikirnya istighfar, dikirnya la haula wala quwata illa billah. Kemudian baca trikul, ya, tiupkan kepada anak kita. Ini kadang-kadang anak kita nggak tidur taplok, dicubit, ya tambah nggak tidur gitu kan. Kenapa? Dikirkan. Jadi supaya apa? Karena yang menidurkan, yang menenangkan itu kan Allah. Kalau kita tenang, insya Allah Allah akan memberikan ketenangan kepada anak-anak kita. Seperti itu, zikir itu jangan pernah zikir itu terlepas di bibir kita. Iya, benar. Kalaupun ke kamar mandi nggak boleh di bibir, tapi di sini terus ingat, gitu ya. Nah, ketika kita nyuci atau nyetrika atau apa itu zikir terus gitu, ya. Jadi yang punya, kan nggak punya kalau nggak punya radio, nggak punya, kan kita punya mulut, ya kan? Aplikasi yang paling tidak pernah mati dan tidak harus ada IT canggih itu adalah jiwa kita yang hidup dengan Allah. Zikir itu. Kita punya ilmunya Allah. Doa apa yang bisa kita lakukan? Di rumah jenuh, pusing. Nggak usah jauh-jauh sampai ngeliatin cicak berapa ya. Cicak lewat. Jangan begitu. Nggak ada manfaatnya. Iya, Bunda. Bagaimana desah nafas kita, detak nadi kita, detak jantung kita, ya, denyut nadi kita ini. Bersamaan itu juga zikir itu jalan. Sehingga itu punya nilai di hadapan Allah, punya nilai hidup kita, menarik nafas kita dan mengeluarkan, ya, itu punya nilai ubudiyah di dalamnya, walaupun dengan zikrullah. Apalagi kalau lagi ngerjain sambil zikir, indah banget, insyaallah. Yang cucian segitu abrek-abrek mitra, selesai. Iya, Bunda. Kalau udah capek berhenti, kan ada haknya, badan itu ada haknya. Mata itu ada haknya, mulut itu ada haknya, perut itu ada haknya kan gitu kan. Berhentilah, lapar berhenti makan, tidur berhenti dulu sebentar. Anak nangis berhenti, anak nangis kan berarti kita suruh istirahat. Selesaikan dulu nanti. Jadi gitu. Harus punya manajemen waktu dan manajemen berpikir, mindset kita dalam mengatur 24 jam ya waktu-waktu kita. Dan ini bukan 24 jam untuk hari ini saja mitra. Selama kita masih hidup, 24 jam itu terus akan berputar terus dalam kehidupan kita. Tapi 24 jam hari ini dan kemarin akan berbeda 24 jam kita untuk hari esok dan bulan besok, tahun besok. Kalau kita masih hidup. Sangat tergantung bagaimana kemampuan kita memanage itu. Dengan apa? Dengan daya tahan kita. Ada mukhlishina lahuddin. Ada kesabaran, ada zikir, ada tawakal, ada doa, ada zikir dan doa, ya, ada tawakal. Bersandar semua kepada Allah. Jangan pernah keluar dari itu. Ya, sehingga ketika ini dilakukan, kita lakukan aktivitas tapi daya tahan ini terus kita bangun dengan ilmu, dengan iman, ya. Kemudian kita mampu insya Allah menjalankan daya juangnya itu kuat. Jihadnya, daya juang itu artinya nyucinya kuat, ngepelnya kuat, masaknya kuat, ke pasarnya kuat sambil gendong, ya. Belum lagi yang dibawa bererot gitu kan, ada yang kecil-kecil begitu, ya. Apalagi nenteng air juga kuat gitu, ya. Apalah yang bisa dilakukan, semua akan menjadi kuat sesuai dengan fitrah kita insya Allah. Jangan pernah kita meniadakan atau jangan pernah kita meninggalkan Allah. Jangan pernah keluar dari rule, ya.
dari sebagai seorang beriman. Itu kemudian yang kedua, yang paling menjadi penting adalah jangan tinggalkan kita untuk mengikuti pengajian-pengajian, kajian-kajian rutin. Itu penting. Karena kajian-kajian rutin itu menghidupkan hati. Apalagi ada komunitas ya. Kita punya komunitas orang-orang yang ingin baik. Iya, Kalau ngaji itu bukan berarti sudah baik, enggak. Justru orang yang ngaji itu orang yang ingin baik gitu loh. Insya Allah kalau punya komunitas itu, insya Allah kita akan menjadi orang yang tidak lagi pelarak sana, lirik sini gitu kan. Coba kalau hati kosong tadi, walladzi khabusa illa nakida, seperti tanah yang kerontang. Dia nggak ngerti lagi tujuan hidupnya kemana, bergeser udah. Mungkin dia bekerja iya, dapur kasur sumur iya, tapi kering hatinya. Merasa jenuh, merasa boring, kok begini-begini aja hidup ya. Kok saya begini, udah doa begini, yang dihitung gitu doanya baru berapa kali, minta dijabah sama Allah berkali-kali gitu. Ubudiahnya belum seberapa. Kenapa? Penting komunitas orang-orang soleh ini, orang-orang yang ingin soleh ini. Supaya apa? Kita bisa saling banyak belajar dari orang-orang di sekitar orang soleh itu. Karena mereka juga ada yang lebih baik, lebih buruk dari kita mungkin nasibnya. Ada juga yang lebih baik tapi juga dia bisa bersyukur kepada Allah. Ya, jadi baca kayak umpamanya tayangan online seperti ini umpamanya ya, itu bisa sambil kita nonton, sambil kita nyetrika. Karena memang satu sama lain akan memberikan banyak tausiah. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Kita akan jenuh ketika semua diserahkan kepada fisik kita. Kita akan boring, akan bosan ketika diserahkan kemampuan berpikir kita dan kemampuan jasad kita di dalam mengolah kehidupan ini. Karena hidup ini adalah bukan hanya kepada fisik tawakalnya. Hidup ini bukan bagaimana cara kita memandang tentang kehidupan ini. Hidup ini adalah sebenarnya bisa hidup yang hakiki, bisa menghidupkan kamu dalam kehidupan hakiki ketika hatimu juga hidup dengan Allah. Akidahmu juga menjadi bagian dari proses tumbuh kembang yang tidak pernah berhenti untuk terus menginspirasi bagaimana tanganmu bergerak, bagaimana matamu melihat, bagaimana kakimu melangkah. Insya Allah siapapun kita, istrikah, suamikah, kita akan terus menjadi orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang menggunakan akal sehatnya, meluruskan, mewaraskan ya seluruh langkah-langkah kita. Betul, jadi jangan bukan hanya kita yang repot di bulan Ramadan. Banyak yang lebih repot dari kita gitu kan ya, yang lebih susah dari kita. Bersyukurlah dan syukuri itu. Bentuk syukur kita buktinya adalah yakinkan diri kita berada di jalan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mitra. Alhamdulillahirrahmanirrahim Mitra Jesi, jam 11:30 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya Bunda, sebelum kita closing statement, ini ada juga sih ya Morena yang bergabung ikut menyimak siaran ini. Dan tentunya Bun, ini kan sudah hampir menghabisi bulan Rajab. Kita kan masih bisa meningkatkan amalan itu ya Bunda, sampai nanti bulan Rajab kita selesai. Kemudian juga nanti kita mulai lagi bulan Sya'ban. Bunda, pesan sekali lagi dari Bunda Fathia, nasihat untuk kita agar benar-benar kita memaksimalkan bulan Sya'ban sebelum pada akhirnya insya Allah kita disampaikan di bulan Ramadan. Mitra, sebagaimana contoh Rasulullah sebagai pola hidup yang harus kita ikuti, sebagaimana kisah-kisah para ummahatul mukminin, istri-istri Rasulullah yang begitu luar biasa dalam kancah perjalanan dalam mendampingi beliau, sebagaimana para sahabat dan sahabiat Rasulullah yang tidak pernah lekang dari waktu ketika kita menelaah riwayat dan sejarah biografi beliau-beliau, termasuk kepada para ulama salaf dan khalaf, para wanita-wanita yang soleh. Hari ini para wanita-wanita yang penuh dengan imajinasi, imajinatif dan inspiratif. Maka tentu bulan Sya'ban ini ingatkan lagi kepada kita. Di sini waktunya kita untuk berbuat lebih banyak. Karena apa? Karena Allah akan melihat persiapan apakah yang telah kita lakukan di bulan Sya'ban. Samakah persiapan itu sebagaimana persiapan para nabi dan rasulnya, para umatnya terdahulu. Kalau memang belum ada kata terlambat, karena sekarang masih di bulan Rajab. Lakukan yang bisa kita lakukan. Maksimalkan as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Ya, karena sudah ada kitab mauquta. Salat itu sudah ada waktu-waktunya. Tinggal kita ikuti aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tinggalkan semua. Saya punya bayi, Bun, gimana? Gendong bayinya, salat kita. Kalau udah nggak nangis lagi, sujud, taruh.
Kalau nangis lagi, ambil gendong lagi, sholat seperti biasa. Itulah yang dilakukan Rasulullah. Beliau dengan cucu-cucunya seperti itu. Kemudian ketika sholatnya sudah baik, coba masuk kepada ranah sunnah. Qobliyah ba'diyahnya. Qobliyahnya nih, sebelum subuh 2 rakaat. Yang sederhana aja ya. Qobliyah subuh. Zuhur bisa qobliyah sebelum dan sesudahnya 2 rakaat. Walaupun ada yang 4 rakaat. Kemudian asar itu boleh, tapi itu bukan muakkad ya. 2 rakaat sebelum asar, tapi asar itu bukan muakkad. Qobliyah maghrib. Ya, qobliyah maghrib. Walaupun sebelum maghrib ada, walaupun itu bukan maghrib. Ba'diyah maghrib. Qobliyah ada, cuman itu enggak muakkad. Lakukan itu, kemudian isya ya. Ba'diyah isya. Pelan-pelan dilakukan gitu. Nanti kalau qiyamul lail, umpamanya kita belajar sholat ya, belajar saum, umpamanya mau saum nanti hari Senin gitu kan. Kan kita udah mulai sahur tuh. Cobalah latihan. Malas banget, capek banget, yang penting puasa dulu. Oh kalian, salat witir aja 1 rakaat. Jangan pelit-pelit. Kita itu kan untuk kita, bukan untuk Allah ya. Kebutuhan itu adalah bukan kita yang butuh Allah, tapi kita. Bukannya Allah yang butuh kita disembah. Nggak disembah juga Allah tetap tidak akan berubah kemahabesarannya. Kita yang butuh Allah. Antumul fuqara, kata Allah. Kamu yang butuh kepadaku. Karena kamu adalah makhluk ciptaanku. Kamu lemah. Ayo kita sholat. Terus seperti lakukan itu. Ya, kemudian masuk kepada sedekah ya. Walaupun kita mungkin hari ini bagaimana bersedekah pun susah. Sedekah itu bukan banyaknya, tapi sedekah itu sangat, infak itu sangat tergantung kesadaran keimanan kita kepada Allah. Itu sebenarnya. Kalau kita nunggu bersedekah berinfak kaya, kalau kita kaya, di tengah itu kita nggak ada catatan infak sedikit pun walaupun 1 perak. Ketemu kita dengan Allah. Padahal nikmat Allah begitu banyak kepada kita. Kita selalu kan nikmat itu selalu uang. Tidak. Tidak ya Bun ya. Nikmat itu bisa harta juga, bisa ilmu, bisa waktu luang, kesehatan. Berapa banyak hari ini orang yang terpapar virus ya. Kita sehat hari ini alhamdulillah. Kita bisa mendengar di ruang dengar kita masing-masing. Bunda dengan Kak Zoma dan kru yang lain bisa di sini. Kenapa? Karena Allah berikan nikmat itu, nikmat sehat. Kalau Allah berikan kita rizki, enggak usah sungkan-sungkan. Enggak usah yang 10.000, 100.000, berapa saja kita punya. Belajar. Jadi infak dan sedekah adalah bukan karena hitungan hartanya yang banyak. Harta yang banyak berarti itu zakat, zakat mal. Tapi karena keimanan kita ini, kualitas keimanan kita. Itu mungkin silaturahim sama keluarga hari ini ya. Sama orang tua, mungkin jauh, ayo gitu silaturahim. Bantu silaturahim, apa yang bisa kita bantulah. Dan insya Allah seperti ini, kuatkan ukhuwah kita, kondisikan di dalam rumah kita. Sudah nyawa di yugarawir, hatta yugarawir. Kalau masih belum, tidak ada kata terlambat buat kita. Seberapa umur kita, semuda, sesedang, seusia kita, tua apapun, tidak ada kata terlambat oleh Allah. Ya, insya Allah ini akan menjadi barakah buat kita semua mitra. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya mitra semua. Terima kasih telah bergabung di ruang dengarnya dengan kami semua di sini, dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Dan kemudian mari kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Alhamdulillahirabbil alamin, jazakillah khair Bunda. Bisa menemani Mitra JIC di ruang dengar, dan tentunya hari ini banyak catatan bagi kita Mitra JIC. Ingat jangan loyo gitu ya. Mama juga punya power, tapi bukan yang negatif mitra kesannya, tapi yang positif, karena semua dimulai dari rumah, dan tentunya di rumah pula insya Allah kita dapat terus menyelaraskan kegiatan kita dan juga meningkatkan ibadah kita menuju bulan Ramadan. Dan tentunya terima kasih sekali lagi untuk Mitra JIC yang sudah setia stay tune, yang tadi sudah sempat Zoma bacakan juga, dan mungkin ada yang belum bergabung, boleh diberikan like-nya dan di komen, dan juga jangan lupa di-share tayangan ini kepada teman-teman yang lainnya. Terima kasih banyak Mitra JIC, dan insya Allah mudah-mudahan kita bertemu kembali di pekan berikutnya di hari Rabu jam 10 pagi, program Teladan Muslimah bersama Bunda Fatia. Akhir kata kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.